Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas cerita film yang berjudul Taya. Merupakan film bergenre erotika kriminal yang dirilis di Filipina pada tahun 2021. Film ini nyeritain tentang seorang pemuda yang bernama Sixto yang tak kunjung menyelesaikan tesisnya karena konsentrasinya terbagi taruhan online dan juga perempuan idamannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film bermula memperlihatkan Sixto, pemuda beban keluarga yang terlihat berbaring tanpa beban di sebuah ranjang. Malam itu ia hendak mencari inspirasi untuk tugas akhirnya. Namun sayang imajinasi dan kreativitasnya yang datang malah berwujud wanita impiannya. Dan ngenesnya ia pun cuma bisa bayangin gitu doang. Sixto ini tergila-gila dengan seorang wanita yang ia namakan Winona. Winona ini merupakan mahasiswi di kampusnya yang tak berani untuk ia dekati. Bahkan untuk berkenalan saja, Sixto tidak berani. Sixto pun menghabiskan hari-harinya untuk bermalas-malasan di rumah pamannya. Pamannya Sixto terlihat sangat giat bekerja sebagai tukang servis. Sedangkan orang tuanya Sixto yang ada di kampung terus mendorong Sixto untuk cepat lulus dan bekerja. Di kampusnya, beberapa dosen pun sudah menagih tugas akhir kepada Sixto. Namun Sixto yang terus-menerus memikirkan Winona pun malah menjawab jika ia akan membuat video dokumenter tentang seorang wanita idamannya. Yang tak lain tak bukan adalah Winona. Gak lama setelah itu seorang teman lama dari Sixto pun datang. Ia adalah Lepot yang telah berhenti kuliah beberapa tahun yang lalu. Ia tidak melanjutkan kuliahnya karena kini Lepot sudah cukup mapan dengan bekerja sebagai seorang marketing. Dan setelah mengobrol dengan cukup panjang kali lebar bersama dengan Sixto, kini terungkaplah jika marketing hanyalah sebuah label. Karena sejatinya Lepot bekerja sebagai admin gambling online. Di link tersebut para pemain bisa mempertaruhkan apa aja, mulai dari gitar, uang, senjata, bahkan perempuan. Lepot pun sempat menjelaskan sedikit tentang pekerjaannya, di mana ia bertugas mencari orang yang hendak melakukan gambling dan 90% keuntungannya akan dikirimkan ke bandar yang disebut sebagai bos pubs. Seperti teman lama pada umumnya, Lepot pun ngajak Sixto untuk bermain sebentar di rumahnya sambil memamerkan beberapa barang-barang keren dan juga mewah. Namun dari semua barang yang dipamerkan itu, Sixto hanya tertarik dengan kamera milik Lepot yang berniat ia pinjam untuk menyelesaikan tugas akhirnya dan bekerja dengan halal. Gak lama setelah itu Sixto pergi. Terlihat beberapa anak buah dari bos pubs menangkap paksa Lepot untuk menghadap ketua tim. Ternyata selama beberapa bulan terakhir Lepot terciduk mengkorupsi sejumlah uang dan tidak menyetor sepeser pun kepada ketua timnya. Hingga ketua tim tersebut kini ditegur oleh bos pubs. Ako umuubos ng ice candy. Lepot pun akhirnya meminta waktu 2 minggu untuk mengembalikan uang tersebut. Di samping itu, Sixto akhirnya menerima pesan dari orang tuanya di kampung jika ia dikirimkan uang semesteran. Uang tersebut berjumlah 5.000 peso. Sixto pun iseng-iseng berselancar di situs online gambling itu. Dan perhatiannya langsung tertuju pada sebuah taruhan dengan foto Winona di sana. Sixto pun menyempatkan diri untuk memuaskan dirinya dengan imajinasi dulu sebelum akhirnya semua uang yang ibunya kirimkan itu ia pertaruhkan. Dan akhirnya ia pun memenangkan taruhan tersebut. Setelah Sixto menghubungi admin dari online gambling itu, ia tidak mendapatkan respon sama sekali, yang membuatnya khawatir jika ia telah tertipu. Gak lama setelah itu, seorang wanita pun menghubungi Sixto dan mereka pun janjian untuk bertemu di sebuah pintu merah terdekat. Di sana Sixto pun menunggu dengan sabar dan akhirnya wanita itu datang. Tapi ternyata ia bukanlah Winona, melainkan Nanet. Saat itu Sixto yang kecewa mulai berkomplain. Begitu juga dengan Nanet juga hampir mau pulang. Refund? Go!
Kung kaya mo gumagana. Namun setelah berpikir 2 kali, akhirnya Sixto pun setuju untuk mengambil Nanette sebagai hadiahnya karena uang taruhan tidak bisa di-refund kembali. Dan kalian udah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan anehnya lagi, di sana mereka menggunakan selai kacang untuk menjadi pelicin. Hah? Setelah kejadian itu, Nanette pun terus berada di dalam benak dari Sixto. Beberapa kali ia memasang online gambling lagi, namun sayang keberuntungannya belum menghampirinya. Hingga akhirnya uang Sixto pun habis dan Jari kembali menjadi teman penghibur. Sixto pun kebingungan dan akhirnya memutuskan menelpon Nanette secara pribadi dan mengajaknya untuk bertemu. Mereka berdua pun akhirnya kembali berjumpa dan di sana Sixto mengungkapkan perasaannya. Ia juga ngajakin Nanette untuk pergi bersamanya dan berhenti bekerja sebagai buruh dari bos Pups. Namun Nanette takut jika mereka akan terlacak dan nyawanya yang menjadi taruhannya. Dan akhirnya dengan keyakinan dan tekad bulat, Sixto pun menjual kamera yang ia pinjam di Lepot dan membeli pistol untuk melindungi dirinya dan Nanette di masa depan. Di tempat lain, kini Lepot sedang kelabakan karena dikejar-kejar oleh bos Pup akibat tenggat waktu yang diberikan sudah habis. Semua harta bendanya telah ia jual, namun sayang uangnya masih belum cukup untuk mengembalikan uang yang dia gelapkan. Satu-satunya harapan Lepot adalah kamera yang dipinjam oleh Sixto. Namun sayang kamera tersebut juga sudah terjual di Facebook. Dan saat kedua orang itu bertemu, Sixto dan Lepot pun berkelahi. Dan tak lama setelah itu, tim leader dari Lepot pun datang dan menembaknya. Sontak Sixto langsung lari terbirit-birit. Ia pun langsung menuju ke terminal untuk pergi bersama Nanette menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Mereka berdua pun akhirnya menyewa sebuah gubuk yang terletak jauh dari kota. Di sana pasangan baru ini menjalani hidup dengan damai. Dan sudah pasti diselangi dengan kegiatan yang penonton harapkan terjadi. Namun kebutuhan sandang dan pangan juga harus terpenuhi. Sixto lalu berkeliling untuk mencari pekerjaan, namun tak kunjung ia dapatkan. Di samping itu, Nanette juga terlihat mulai menyesal karena Sixto terlihat kurang mapan. Meskipun Sixto berjanji akan segera menikahinya jika ia mendapatkan pekerjaan. Suatu hari saat Sixto baru pulang dari pasar, ia melihat gubuk yang telah kosong dan Nanette sudah menghilang. Sixto pun merasa sangat kecewa dan sedih karena Nanette meninggalkannya begitu aja. Sixto lalu memutuskan untuk pulang ke rumah pamannya. Namun pamannya ini kelihatan rada kurang suka jika Sixto kembali tinggal di sana. Karena pamannya kini hidup tenang bersama dengan selingkuhannya yang masih punya suami. Sixto yang kurang peduli dengan hal-hal seperti itu pun akhirnya kembali berfokus pada tugas kuliahnya. Di mana ia akhirnya dengan terpaksa menjadikan dokumentasi Skidi Pipiunya dengan Nanette sebagai dokumentasi tugas akhirnya. Setelah video tersebut selesai, Sixto pun menyetor kepada dosen. Namun si dosen menolaknya karena waktu pengerjaan dan konsep yang dinilai kurang matang. Namun setelah bernegosiasi sambil membawa orang tua yang ada di kampung, akhirnya dosen ini pun memberikan Sixto kesempatan untuk menjalani ujian tesis. Di perjalanan pulang, Sixto dikabarkan oleh dosennya jika karyanya itu bagus. Ya iyalah. Dan kini telah ia kirimkan kepada temannya yang memerlukan dokumentasi seperti itu. Sixto pun kaget dan takut jika dirinya akan viral di link oranye maupun biru. Ya kalian tahu lah. Dan gak lama setelah itu, dia pun tiba-tiba dihampiri oleh polisi yang menginterogasinya tentang kematian Lepot. Sixto pun awalnya mencoba untuk menutup mulut. Namun setelah otongnya ditendang, akhirnya Sixto pun membuka suara. Di sana ia berkata jika yang membunuh Lepot adalah bos Pup yang merupakan bandar dari gambling online. Pada malam harinya terlihat dokumenter dari Sixto pun dilaporkan di media, di mana ternyata teman dari si dosen berupaya mengupas situs gambling online yang meresahkan itu. Di samping itu juga Pak dosen siap menjadi narasumber. Tanpa disadari ternyata hal itu membahayakan nyawa si dosen. Dan tepat saat si dosen baru masuk ke dalam mobil, tiba-tiba peluru terdengar dan si dosen pun meninggoy. Setelah kejadian itu, Sixto pun dijauhi di kampusnya, di mana ia dituding sebagai penyebab dari kematian si dosen.
Seorang wanita cantik bernama Nives akhirnya terlihat mencoba mendekati Sixto yang dipanggil sebagai perekam video. Sixto pun menjawab setiap pertanyaan Nives dengan sedikit kasar dan pergi dari sana. Namun Nives tak berhenti di sana. Ia terus-menerus mencoba menghubungi Sixto dan akhirnya mereka berdua pun janjian untuk makan bersama. Di sana Nives pun berusaha untuk menggoda Sixto. Dan karena iman dari Sixto hanya setipis tisu, ia pun akhirnya tergoda dan dibungkus Nives. Di tempat lain, paman dari Sixto dan selingkuhannya yang sedang asik-asik beradu bibir pun dikejutkan dengan orang yang datang. Mereka berdua pun takut jika perselingkuhannya ketahuan dan mereka pun viral di Instagram. Namun ternyata yang datang merupakan anak buah dari bos Paps yang mencari Sixto. Dan karena Sixto nggak ada di rumah, akhirnya anak buah bos Paps itu pun membunuh si paman dan selingkuhannya. Di kamar peraduan itu, Nives terlihat menaruh sebuah obat dan membuat pikiran Sixto menjadi melayang-layang. Setelah itu datanglah beberapa anak buah dari bos Paps yang dilihat Sixto sebagai Winona, Nives dan juga Ninette yang sedang melayaninya. Meskipun aslinya Sixto sedang dipukuli, namun terlihat jika ia menikmati hal tersebut karena ia melihat ketiga wanita yang sedang memainkan satu batang miliknya. Dan setelah semua selesai, bos Paps juga datang sebagai eksekutor dan langsung menggorok leher dari Sixto. Film pun berakhir dengan kalimat dari Finesse yang mengatakan jika Sixto adalah orang yang cukup manis, namun sayang terlalu polos dan bodoh. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Taya, di mana film ini ngasih gambaran tentang apa yang akan terjadi jika macam-macam di dunia gelap alias permainan mafia. Ya namanya masalah harta tahta wanita, orang-orang bengis ini gak akan mikir dua kali untuk ngegunain kekerasan. Gue Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Salam masa, mantap.